Sobat BBI, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Pada Virtual Expo pada hari ini, kita akan membahas dan menggali tentang tips and trick menjawab soal di ujian. Tentunya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita SMA, kita selalu dihadapkan oleh ujian. Tentunya ujian nasional. Nah, kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi sering saya temui biasanya itu mahasiswa atau siswa tidak bisa atau kurang nilainya dalam ujian nasional pelajaran Bahasa Indonesia. Maka dari itu kita hari ini akan belajar bersama apa sih triks untuk bisa menjawab soal-soal Bahasa Indonesia dalam ujian. Untuk menggali lebih dalam untuk menjawab soal ujian Bahasa Indonesia, langsung saja yuk kita tanya-tanya ke dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, Pak Joko Widodo. Kita dengan Pak Joko, beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Halo Pak Joko, apa kabar? Halo. Sedang apa ini Pak? Ini sedang baca-baca. Lagi sibuk enggak Pak? Enggak lah, nyantai aja. Maaf ya Pak kalau mengganggu. Enggak. Apa? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, sekarang itu mahasiswa atau siswa sendiri kelas SMA ya tentunya, itu tuh kesulitan Pak dalam ujian nasional. Tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Padahal kita kan negara Indonesia ya Pak, harusnya tahu dan paham ya tentang Bahasa Indonesia itu apa dan bagaimana. Tapi kenapa ya Pak di SMA itu pasti Bahasa Indonesia itu tergolong yang rendah gitu, nilai yang rendah seperti matematika gitu. Nah, boleh nggak Pak kalau kita menggali sedikit begitu tips and trick bagaimana cara mengerjakan soal Bahasa Indonesia di ujian? Oh itu, ya memang sih kalau banyak yang ngalami itu ya Bahasa Indonesia itu dianggap pelajaran yang sulit padahal itu bahasa kita gitu. Karena kebanyakan itu siswa itu ketika berkomunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa yang santai, lu gue, bahasa gaul itu kan biasa. Nah itu terbawa ke dalam sekolah dalam pelajaran. Gitu ya? Nah, sekolah di sekolah itu kan bahasanya harus resmi. Yeah. Nah itu yang terbawa. Jadi yang terjadi ketika mengerjakan soal menjadi merasa sulit kan gitu. Nah ini siswa harus bisa membedakan kapan harus mempelajari bahasa. Sebetulnya polanya sama kok. Ya, kalau kamu tanya tipsnya, tipsnya yang pertama banyak membaca, itu yang pertama. Membacanya bukan membaca yang bahasa gaul, tapi buku-buku yang berbahasa Indonesia ini, gitu. Nah, tapi begini Pak, kadangkala di buku itu sendiri gitu, kadangkala tuh ada itu loh Pak, bahasa Inggrisnya, misalnya kata lingkungan itu diganti circle gitu loh Pak. Padahal itu kan juga bisa kan ditulis dengan lingkungan gitu, lingkungan kita sekitar gitu. Tapi penulis itu sendiri menulis dengan circle gitu. Maka dari itu mungkin mereka agak kesulitan di situ ya Pak. Ya sebetulnya kalau bahasa asing ditulis itu berarti ada kata dari bahasa asing itu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau lebih mudah dipahami dalam kata aslinya. Tapi dalam buku pasti akan ditulis dalam huruf miring. Huruf miring atau Latin gitu ya. Nah itu nggak apa. Yang penting apa? Banyak kosakata bahasa Indonesia yang baku itu makin bertambah. Itu yang pertama, banyak membaca buku. Terus yang kedua, materi pelajaran bahasa Indonesia itu harus diingat. Tapi satu diingat dan dipahami gitu ya Pak. Tapi kadang siswa itu menyepelekan loh Pak. Kan bahasa Indonesia alah gampang, nggak usah belajar besok ujian bahasa Indonesia. Padahal itu kan juga ada kosakata yang kita belum tahu sebelumnya gitu. Misalkan apotek gitu. Padahal penulisannya gimana gitu. Tapi nulisnya ya sesuai dengan ucapannya gitu. Nah,
itu gimana ya Pak? Bisa apa? Selain membaca tuh bagaimana tipsnya gitu loh? Apa kita ngobrol dengan teman kita menggunakan bahasa Indonesia gitu atau gimana? Soalnya kalau di lingkungan siswa Pak, biasanya itu sesuai dengan daerahnya, misalnya Jawa gitu. Kita sebut aja misalnya Madiun atau Kediri gitu ya, pasti kental sekali kan dengan Jawa, Moko gitu kan, iya, Kowe gitu, Opo gitu kan. Nah, padahal kan bahasa Indonesia juga harus dipelajari lah, gitu ya Pak. Iya, jadi harus dipelajari. Yang penting tahu teorinya, kan gitu. Teorinya tahu dari bagaimana menulis kata, bagaimana menuliskan kalimat secara benar, bagaimana menuliskan paragraf secara benar. Nah itu harus dipahami. Itu ada di buku pelajaran. Nah biasanya ya biasalah kalau anak sekolah, seperti zaman saya dulu waktu muda, sukanya SKS. Sistem Kebut Semalam. Betul? Betul. Betul. Tanpa memahami dulu apa yang harus dipelajari. Boleh sih SKS sebetulnya ya gimana? Kalau mau SKS memang nyaman SKS ya silakan, tetapi teori-teorinya harus dipahami. Iya. Teori bukan yang teori yang wah gitu ya. Luar biasa tapi ya yang paling sederhana saja. Contoh nih. Kalau kalimat, ya kalimat itu kita harus paham dulu kalimatnya itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, kebanyakan siswa itu kurang memahami kalimat aktif itu yang seperti apa, kalimat pasif itu yang seperti apa. Betul. Nah itu dia yang harus pahami. Nih buat semua acara ini ya. Terutama anak SMA ya Pak. Siswa SMA ini semoga ini bermanfaat ya. Yang namanya kalimat aktif itu subjeknya selalu berpredikat kata kerja berawalan me. Paham ya yang saya katakan? Artinya subjek itu melakukan tindakan, aktif melakukan tindakan. Nah biasanya predikatnya itu berawalan me. Nah, selain berawalan me itu masuk ke kalimat pasif, itu harus dipahami dulu. Nah itu ciri yang pertama, kali berawalan me pasti. Yang kedua, kalimat aktif pada umumnya itu bisa diubah menjadi kalimat pasif dengan membalik objek menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, kata kerjanya yang mengisi predikat itu yang tadinya berawalan me bisa diubah menjadi di, berawalan di. Nah, misalnya Bapak mencangkul sawah, itu bisa dibalik jadi sawah dicangkul Bapak. Itu pada umumnya seperti itu. Meskipun ada juga kalimat aktif yang tidak bisa diubah. Tuh. Nah itu yang harus dipahami dulu. Itu pasti kalau berawalan me bagaimana? Itu pasti kalimat aktif. Itu harus dipahami. Nah kalau kalimat pasif, ya itu subjek itu dikenai tindakan. Itu secara gampangnya. Kalau ada pilihan mana kalimat di antara kalimat berikut yang merupakan kalimat pasif. Itu kalimat yang yang predikatnya tidak berawalan me itu pasti pasif. Ber, di, dan ter. Predikatnya pasti berawalan itu. Ya. Ini pasti kalimat pasif. Jadi ya kalau ditanya kalau ini berkaitan dengan trik menjawab. Jadi kalau ada soal misalnya di antara pilihan kalimat-kalimat berikut kalimat mana kalimat pasifnya. Nah, cari yang predikatnya berawalan ber atau ter atau di. Nah, kalau tidak ada berarti semuanya aktif. Kalau misalnya nih ibu memasak air, dia kepedean, nah itu aktif itu, gitu loh. Iya. Tapi begini Pak, tentunya teman
teman-teman SMA itu kadang tuh suka bingung gitu Pak. Bahkan saya sendiri yang saya pernah ngalami dulu waktu SMA itu ujian nasional atau ujian UTS atau UAS lah bahasa Indonesia itu selalu menjebak. Dan menurut saya itu adalah salah satu kesulitan bagi saya untuk menentukan jawaban itu. Misalnya soal itu tuh seperti aktif pasif tadi ya Pak. Dan itu banyak sekali menjebaknya. Kalau soal matematika kan ya 45 ya 45. Bahasa Indonesia itu kan harus di apa ya Pak? Mengerti, harus digitukan gitu ya. Nah, dipahami gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa sih caranya untuk menghindari kayak kebingungan itu gitu loh Pak? Apakah kita harus melatih soal bahasa Indonesia gitu? Ya, iya itu pasti. Itu pasti ya Pak, tentunya ya. Cuma ya itu tadi trik yang paling sederhana. Itu kalau disuruh mengidentifikasi kalimat aktif atau pasif, lihat predikatnya aja. Langsung gitu ya iya. Pak? Tipsnya itu ya Pak? Iya, lihat predikatnya berawalan apa. Nah, kalau yang diminta kalimat berikut mana yang kalimat aktif? Nah, cari aja yang berawalan predikatnya. Itu pasti Pak aktif. Iya. Kalau mana kalimat berikut yang merupakan kalimat pasif, ya cari aja yang tidak berawalan berterdi. Nah itu cari predikatnya. Karena apa? Predikat itu merupakan unsur inti dalam kalimat. Itu pasti. Nah udah begitu udah ketahuan predikatnya ini langsung tahu jawaban. Iya. Tuh. Terus kalau soal menjebak sebetulnya tidak. Sebenarnya enggak ya Pak? Enggak, sebetulnya tidak. Hanya apa ya, polanya kan hanya diubah. Nah ini mengenai pola kalimat, mau disusun seperti apa, pola kalimat itu selalu berurutan. Jadi kalau ada pola subjek, predikat, objek itu, nah itu ya polanya itu subjek, predikat, objek, nah gitu loh, atau pelengkap dan keterangan. Nah subjek itu selalu diikuti predikat. Iya Pak. Nah, diikuti objek atau pelengkap. Terus bisa diikuti keterangan. Nah, dari antara tiga ini, keterangan ini yang bisa berpindah-pindah. Bisa di depan, bisa di antara subjek dan predikat, tetapi tidak bisa di antara predikat dan objek. Ini bisa berpindah-pindah. Nah, untuk mencirikan ini keterangan atau bukan, ya gampang sekali. Pasti dia kalau nggak menunjukkan waktu, menunjukkan tempat. Biasanya seperti itu, waktu di pagi hari misalnya. Atau siang itu. Kemarin, tadi, nah itu. Kalau tempat di taman ini, di dapur. Di dapur. Nah, atau bisa juga menunjukkan cara. Misalnya begini, secara membabi buta dengan palu, dia memukul kayu itu. Nah, dengan palu ini keterangan. Nah, dengan palu dia memukul. Nah, subjeknya mana? Dia. Predikatnya apa? Memukul. Paku. Nah, ini kalimat apa? Kalimat aktif. Kenapa? Oleh predikatnya berawalan gampang kok. Ini enggak sebenarnya juga enggak menjebak ya, Pak ya. Juga berurutan gitu ya, Pak. Berurutan sudah itu pasti. Wong sebetulnya matematika sampai terbawa. Bahasa Indonesia itu polanya pasti kok. Itu kalau dipikir-pikir hampir sama seperti matematika itu. 2 kali 2 4. Bahasa Indonesia juga itu polanya pasti subjek, predikat, objek itu pasti berurutan. Kan dalam semua buku pelajaran pasti kalau materinya tentang kalimat pasti subjek, predikat, objek atau pelengkap dan keterangan. Tidak mungkin predikat, subjek, objek, tidak mungkin. Pasti akan ditulis berurutan. Karena memang itu polanya. Tinggal nanti bentuknya kalimatnya apa, tunggal atau majemuk, langsung atau tidak langsung, kalimat positif atau negatif. Nah seperti itu loh. Itu. Iya sih Pak. Tapi begini Pak, kadang itu juga ada kan soal ujian itu yang berparagraf gitu. Nah misalnya soal cerita atau dia ngutip dari majalah gitu ya. Nah terus sebenarnya pertanyaannya di akhir tuh gampang gitu. Misalnya keterangan di atas itu di mana gitu. Tapi mereka itu tidak membaca itu Pak. Jadi terjebaknya di situ. Keterangan. Iya, misalnya tentukan keterangan pada
cerita di atas gitu. Misalnya keterangannya itu waktu di dapur gitu loh Pak. Terus ABC-nya nanti A di dapur, B di kantor gitu. Oh. Nah misalnya begitu. Ya. Tapi mereka tuh kayak tidak membaca atasnya gitu loh Pak, paragrafnya gitu. Nah maka dari itu dia tuh sering keliru gitu, keliru bahwa wah aku nyesel gitu nggak baca paragraf itu tadi gitu. Nah kalau bentuknya wacana, wacana ya, paragraf itu ya tipsnya yang pertama dan utama adalah dibaca dulu. Ya harus gitu ya Pak ya. Mau nggak mau. Mau tidak mau. Kalau itu tidak ada judulnya ya. Kalau ada judulnya, baca judulnya dulu. Gitu. Dari judul kita bisa membayangkan ini yang dibicarakan apa. Nah, gitu. Terus dibaca secara cepat saja. Gitu loh. Oh, ini cerita tentang ibu sedang memasak sayur di dapur ibu. Nah, cari kata yang paling sering disebut itu kalau misalnya diminta untuk menunjukkan dari bacaan tersebut tunjukkan tempatnya di mana gitu misalnya ya. Nah, itu kata yang paling menunjukkan tempat yang paling sering disebut apa itu kalau menunjukkan tempat. Nah, biasanya yang siswa yang sering mengalami kesulitan itu menentukan apa ya topik karangan itu. Wah, itu kan. Iya. Kalau satu paragraf mudah. Lah kalau 3 gitu kan agak malas membaca ya Pak. Nah, kalau satu paragraf ini topiknya apa? Oh, gampang itu. Lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Udah ya. Kalimat pertama, kalimat terakhir. Itu di mana? Ya, itu yang menunjukkan topiknya. Nah, kalau lebih dari 1, 3 misalnya ya. Nah, mudah. Ambil paragraf kedua dulu. Paragraf kedua apa isinya? Baru setelah itu paragraf ketiga. Nah, biasanya kesimpulannya ada di paragraf 3. Jadi, apa yang dibicarakan dalam bacaan tersebut langsung tembak paragraf 3. Nah, terus apa yang disebutkan dalam bacaan tersebut ambil paragraf 2. Gitu aja. Mudah. Itu trik-triknya supaya bisa mengerjakan dengan cepat gitu ya. Nggak bingung di satu soal itu aja gitu. Iya. Nah, kadang juga begini Pak. Soal ujian itu kan sama, waktunya sama. Misalnya matematika 90 menit, bahasa Indonesia pun juga. Nah, tapi kadangkala tuh yang bikin nilainya anjlok atau nggak bagus waktu di bahasa Indonesia itu karena membaca gitu. Dan itu tuh aku udah kayak tahu gitu Pak, sambatan teman ketika SMA itu kayak banyak banget bacaannya gitu. Aku cuma menghabiskan 30 soal dari 40 soal gitu. Nah, gimana sih Pak tips untuk membaca cepat gitu loh, biar kayak langsung gitu loh paham gitu? Ya itu tadi. Pertama, lihat judulnya. Dari judul bacaan kita bisa membayangkan ini nanti akan tentang apa. Kedua, lihat berapa paragraf. Kalau satu paragraf mudah, lihat kalimat topiknya itu di awal atau di akhir, itu jelas. Kalau lebih dari 1, misalnya 3, itu baca cepat yang baca secara sekilas, jadi seperti orang scanning, ya gitu kan. Nah, itu biasanya itu inti dari bacaan itu ada di paragraf kedua dan paragraf 3. Biasanya seperti itu. Iya. Di awal dan di akhir. Awal itu untuk membuka. Terus tengah itu yang paragraf 2 itu biasanya uraian. Udah mulai uraian. Misalnya nih ada bacaan tentang kain batik misalnya. Ya, kain batik. Terus di awal tuh biasanya paragraf pertama biasanya akan menguraikan atau misalnya mendeskripsikan kain batik itu apa. Kain batik itu merupakan hasil apa, kan gitu. Ada di mana, biasanya akan seperti itu. Nah, paragraf kedua itu bisa saja langsung masuk. Kain batik itu terbuat dari kain apa.
apa. Terus Nah, cara mulai membuatnya, ya cara membuatnya, jenis kainnya jenisnya, apa, ini jenis pakai. batiknya. Nah, jenis batiknya itu kalau misalnya nih, saya paragraf kedua, kain batik dibuat dari kain mori. Kain mori itu itu apa? Kain mori itu apa? Kain yang seperti yang apa? gimana? Nah, terus kain mori itu ada berapa macam? Nah, itu biasanya kan disebutkan situ. Terus kalau misalnya apa tadi batik motifnya gitu ya, nah itu nanti di paragraf 3 misalnya akan ada di paragraf 3. Kain batik itu ada banyak motif. Di Jogja sendiri, di batik Jogja itu motif batik ada begini-begini. Kalimantan ada sendiri. Kalimantan ada begini-begini. Terus ini, gitu kan. Nah, terus kalau lebih dari 3, 4 itu 4 biasanya kalau kan nggak mungkin kalau ujian banyak-banyak ya para bacaannya lebih dari 3 paragraf. Misalnya paragraf 4 biasanya merupakan simbolannya kain batik atau pewarnanya. Tuh. Oke. Tapi Pak Joko sendiri setuju nggak sih kalau misalkan dibilang bahwa soal ujian bahasa Indonesia itu pasti nggak ada yang 100. Kalau matematika pasti iya ada, itu pasti. Jadi nanti misalkan nilainya matematika 100, IPA 100, nanti pasti bahasa Indonesia ini enggak gitu 90, 85. Bapak setuju nggak? Karena saya pernah ngobrol juga dengan dosen universitas kita, terutama bahasa Indonesia itu Pak, dia berpendapat bahwa ujian bahasa Indonesia di SMA pasti tidak ada yang 100. Nah, Bapak setuju nggak akan argumen itu? Iya, kalau bisa jadi karena itu berdasarkan pengalaman. Tapi sebetulnya enggak juga. Karena saya pernah menjumpai ada anak SMA yang nilai bahasa Indonesia 100. Anak SMP atau anak SD nilainya 100. SMA siswa. Cuma karena itu mayoritas. Nilainya nilainya di bawah 100. Nah, akhirnya akan ada pendapat atau opini dari banyak orang bahwa bahasa Indonesia itu nggak mungkin dapat nilai 100. Tapi mungkin sekali karena sebenarnya bahasa Indonesia mudah. Sebenarnya mudah. Kalau kita mau banyak membaca itu paling utama. Sama sebetulnya dengan pelajaran matematika, IPA. Kalau kita tidak membaca bisa? Nggak bisa. Nah itu biasanya siswa itu ya itu tadi seperti yang kamu katakan di awal tadi, banyak yang menyepelekan bahasa Indonesia gampang, nggak usah belajar SKS ya. Itu 1. 2, sudah membaca tapi tidak paham apa sih maksudnya. Nah ini bagaimana caranya ya, banyak membaca lagi dipahami. Kalau belum paham tanya gurunya. Nah biasanya enggan untuk bertanya. Nah, kan saya tidak paham tapi mau tanya malu nanti dikatakan seperti aja itu aja ditanyakan. Nah malu itu, hilangkan rasa malu untuk bertanya. Itu aja. Nah sekarang tips untuk teman-teman yang ada di rumah yang mau ujian nasional atau ujian UTS atau UAS bahasa Indonesia itu apa Pak? Tipsnya ya seperti yang saya katakan tadi, banyak membaca buku-buku yang terutama yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kalau mau sih itu ada buku yang bagus, buku tata bahasa baku bahasa Indonesia namanya. Itu untuk memperkaya diri. Tapi di buku-buku pelajaran yang digunakan di SMA itu sebenarnya sudah cukup, ada dan pasti soalnya nggak jauh-jauh dari situ lah. Itu banyak membaca buku, jangan menyepelekan. Apapun yang kalau disepelekan pasti hasilnya nggak bagus. Gitu ya. Terus bisa memisahkan kapan saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kapan saya bisa menggunakan atau boleh menggunakan bahasa Indonesia yang santai. Kalau gitu di luar itu gue nggak apa-apa, tapi
ketika pelajaran bahasa Indonesia perhatikan benar-benar materi dalam buku pelajaran, jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang digunakan di luaran, digunakan di media sosial, nah, seperti itu. Terus banyak berlatih itu, toh di internet itu banyak contoh-contoh soal, nah, banyaklah berlatih. Makin sering berlatih pasti akan makin terasa gitu juga. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat ya. Amin, terima kasih. Nanti aku beritahu di kelasmu. Siap-siap untuk bisa persiapan untuk ujian nasional nanti gitu. Nah, Sobat PBI sangat informatif sekali ya untuk menambah pengetahuan kita untuk mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang mau ujian nasional. Dadah.